Selamat pagi dan salam sehat buat semua sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi pagi ini di Sarapan Rohani bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita pagi ini menjadi lebih baik. Tentu kita semua pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya percaya Tuhan pun sangat setuju. Dan Tuhan sangat senang kalau kita umat ciptaannya, anak-anaknya menjadi pribadi yang bertambah dan semakin baik setiap hari. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan, menjadi lebih baik. Ada satu fakta yang ada di Berea dalam perjalanan penginjilan Paulus, misi yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Dia menjumpai sekumpulan anak Tuhan di Berea, dan Paulus bersaksi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Tentu ini menjadi bahan perenungan, bahan pertanyaan kepada kita semua. Orang-orang percaya saat ini, kenapa ada sebagian orang yang lebih baik dan sebagian ada orang yang tidak berubah, tidak bertobat? Sementara bukankah firman Tuhan yang kita percayai, yang kita pelajari satu? Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah satu? Roh Kudus yang berkuasa, yang mengubahkan orang adalah satu. Tapi mengapa sebagian orang semakin hari semakin baik rohaninya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin serius, semakin dewasa? Tapi ada orang-orang tertentu yang melempem, bahkan bukan cuma sekedar melempem, malah bertambah buruk, bertambah jahat rohaninya. Kenapa terjadi demikian? Apa yang kita baca, sahabatku, dari firman Tuhan di Kisah Rasul ini, ternyata rahasianya ada pada ayat yang 11. Mengapa orang-orang di Berea tersebut mereka lebih baik daripada orang-orang percaya di Tesalonika? Jawabannya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ternyata kuncinya kembali kepada hati. Kalau hati tidak rela digarap oleh Tuhan, tidak mungkin ada perubahan. Kalau hati tidak rela dibaharui oleh firman Tuhan, tidak mungkin terjadi perubahan. Kalau hati tidak rela dipotong oleh kebenaran Tuhan, diperbaiki oleh kebenaran Tuhan, tidak akan mungkin terjadi perbaikan-perbaikan rohani. Walaupun mungkin orang itu rajin kebaktian, itu hanya sekedar seremonial dan tidak sampai menyentuh, bahkan mengubah hatinya yang paling dalam. Tapi jemaat yang ada di Berea, mereka memberi hidup mereka. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Artinya, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ubah aku Tuhan. Ada kerendahan hati, ada keterbukaan. Sementara ada bahasa rohani yang berkata, yang pernah saya dengar, keterbukaan itu adalah awal dari perubahan. Dan jemaat-jemaat yang ada di Berea, mereka terbuka kepada firman. Mereka memberi hati untuk diisi oleh firman. Jika ketika hati kita dipenuhi oleh firman, maka otomatis kita menjadi orang-orang yang baik. Karena firman itu akan menguasai, merasuki hati dan pikiran kita, sehingga kita bertindak, kita berperilaku seperti apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Jadi itu kunci yang pertama, mengapa jemaat di Berea itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, karena mereka menerima firman dengan rela hati. Ada banyak orang yang mendengar tapi nggak rela
hatinya diubah. Ada banyak orang mendengar firman, nggak rela hatinya diperbaiki. Ada banyak orang dengar firman, hatinya nggak rela diubahkan, sehingga hidupnya begitu saja. Kristen tradisi tidak mengalami pembaharuan rohani karena dia tidak beri hatinya digarap, diperbaiki oleh Tuhan. Yang kedua, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi ada belajar otodidak di rumah. Apa yang mereka dengar di persekutuan, di komunitas, di rumah mereka selidiki, mereka baca, mereka renungkan. Itu yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi sahabatku dan saudara pendengar, pemirsa dimanapun berada, pagi ini kita perlu banyak belajar. Mungkin kita tidak belajar duduk di bangku teologi, di bangku sekolah Alkitab, tapi kita belajar di rumah. Ada banyak sarana yang disiapkan buat kita. Kita belajar lewat program-program rohani YouTube seperti ini. Dan setelah itu kita merenung, kita buka Alkitab, kita baca, kita selidiki, kita beli buku-buku rohani menjadi pendamping, panduan buat kita belajar di rumah. Supaya apa? Supaya rohani kita semakin maju. Kalau rohani kita semakin maju, sudah barang tentu kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam pandangan Tuhan dan manusia. Jadi saudaraku, kita beri hati kita digarap, diubah, diperbaiki, dan kita beri waktu kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya itu kita lakukan pagi hari, subuh, dan malam sebelum kita istirahat. Kita belajar firman Tuhan sehingga kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa yang baik buat kemurahan Tuhan atas kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Biar firman-Mu berkuasa di hati dan pikiran kami. Kami belajar, kami selidiki, kami renungkan, kami laksanakan dalam hidup kami, hingga hidup kami berhasil dan beruntung dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.